Perkenalkan, nama saya Olivia Almira Nurimana, mahasiswi UKI Universitas Kristen Indonesia tahun ajaran 2025, Magister Hukum, NIM 2402190039. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum materi mengenai wakaf menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang pertama, kita akan masuk mengenai pengertian-pengertian yang ada di wakaf menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang pertama adalah pengertian wakaf itu sendiri. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Sedangkan wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Jadi, wakif itu adalah pelaku yang melakukan wakaf. Kemudian ada ikrar wakaf. Ikrar wakaf itu adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Nah, sedangkan nazir sendiri adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Jadi, kalau wakaf itu hartanya, sedangkan wakif adalah pelaku yang melakukan wakaf dan nazir adalah pelaku yang menerima harta benda wakaf tersebut. Nah, pengertian dari harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan yang lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Kemudian selanjutnya itu ada pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang selanjutnya biasa disingkat PPAIW, yang artinya pejabat berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat akta ikrar wakaf. Jadi ikrar wakaf itu nggak sembarangan dibuat, dan yang membuat akta ikrar wakaf itu bahkan sudah ditetapkan oleh menteri. Selain itu, di Indonesia itu juga ada Badan Wakaf Indonesia, yaitu lembaga independen yang digunakan untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Kemudian ada pemerintah. Pemerintah itu ya perangkat negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari presiden dan beberapa menterinya. Kemudian ada menteri, yaitu menteri yang bertanggung jawab di bidang, kalau di wakaf ini ya di bidang keagamaan. Sekarang kita akan memasuki mengenai bedah isi singkat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pada pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf berbunyi, wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah. Sedangkan pasal 3 berbunyi, wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Nah, tujuan wakaf itu untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Itu kita bisa lihat di pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kemudian masuk di unsur wakaf. Unsur wakaf itu meliputi wakif, nazir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Jadi unsur wakaf itu ada 6 bagian. Kemudian kita masuk di section 2. Di section 2 ini kita akan membedah sedikit mengenai isi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Sesuai yang sudah dibahas bahwa di dalam wakaf itu ada wakif, yang dimana wakif adalah pelaku yang menyumbangkan harta bendanya kepada nazir. Nah, wakif ini dapat meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Untuk persyaratan menjadi wakif perseorangan, yaitu ada dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik harta sah benda wakaf.
Dan wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Sedangkan wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran badan hukum yang bersangkutan. Kemudian ada nazir yang merupakan penerima dari harta benda wakaf yang telah diberikan dari wakif. Nah, nazir sendiri ini dapat meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Tugas nazir sendiri yaitu melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Yang kedua, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Yang ketiga, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Dan yang terakhir, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, nazir itu dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan pengembangan harta benda wakaf tersebut. Tetapi, imbalan tersebut tidak boleh melebihi dari 10%. Dalam melaksanakan tugas, nazir memperoleh pembinaan juga dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Persyaratan perseorangan untuk menjadi nazir yaitu harus warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, harus mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Kemudian, organisasi dapat menjadi nazir apabila pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan menjadi nazir perseorangan, yang seperti saya sebutkan sebelumnya yaitu warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Kemudian, organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam. Kemudian yang ketiga adalah badan hukum dapat menjadi nazir apabila pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan menjadi nazir perseorangan. Ya, seperti yang tadi yaitu beragama Islam dan sebagainya. Kemudian badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir, badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam. Kemudian, harta benda wakaf. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai wakif secara sah. Harta benda wakaf terdiri dari benda yang tidak bergerak dan benda yang bergerak. Jadi terdiri dari dua, yaitu benda bergerak dan benda yang tidak bergerak. Nah, harta benda yang tidak bergerak itu meliputi hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Kemudian bangunan atau bagian bangunan yang terdiri atas tanah. Yang ketiga, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Yang keempat, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang sedang berlaku. Yang terakhir, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan-peraturan yang berlaku. Kemudian, harta benda bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, benda bergerak sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kemudian ada ikrar wakaf. Ikrar wakaf dilakukan oleh wakif kepada nazir di hadapan PPAIW dengan disaksikan dua orang saksi secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar. Nah, akta ikrar ini memuat nama identitas wakif, nama identitas nazir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Nah, saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan yaitu dewasa, beragama Islam, berakal sehat, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Yang selanjutnya adalah peruntukan harta benda wakaf. Harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi yang pertama adalah sarana dan kegiatan ibadah. Yang kedua, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan. Yang ketiga,
bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa. Yang keempat, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat. Dan yang terakhir, kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundangan. Kemudian, penetapan peruntukan harta benda wakaf dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf. Jika wakif tidak dapat menentukan peruntukan harta benda wakaf, nazir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Selain itu, ada juga wakaf dengan wasiat. Nah, wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun tulisan hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 orang saksi yang memenuhi persyaratan. Nah, harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat itu paling banyak, yaitu 1/3 dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan ahli waris. Jadi maksimal tuh cuma 1/3 aja. Kemudian wakaf dengan wasiat itu dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia. Penerima wasiat, sebagaimana dimaksud pada poin 1 tadi, bertindak sebagai kuasa wakif. Nah, wakaf dengan wasiat itu dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam perundang-undangan yang sudah kita bahas seperti tadi. Dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat. Kemudian, wakaf benda bergerak berupa uang. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis. Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Nah, lembaga keuangan syariah atas nama nazir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang. Selanjutnya, masuk ke section 3 yaitu pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf. PPAIW atau pejabat pembuat akta ikrar wakaf atas nama nazir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. Dalam pendaftaran harta benda wakaf, pejabat pembuat akta ikrar wakaf menyerahkan salinan akta ikrar wakaf, surat-surat dan atau tanda bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya. Kemudian, instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf. Kemudian, bukti pendaftaran harta benda disimpan oleh PPAIW atau pejabat pembuat akta ikrar wakaf kepada nazir. Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, nazir melalui pejabat pembuat akta ikrar wakaf mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf. Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf tersebut. Kemudian, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar. Masuk ke section 4 yaitu perubahan status harta benda wakaf. Harta benda yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya, kecuali digunakan untuk kepentingan umum sesuai rencana umum tata ruang atau yang biasa disingkat RUTR berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak bertentangan secara syariah. Masuk ke dalam section selanjutnya yaitu pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazir dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan dilakukan secara produktif. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, maka digunakanlah lembaga penjamin syariah.
Tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia. Yang pertama adalah melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Kemudian, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Yang ketiga, memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan, peruntukan, dan status harta benda wakaf. Yang keempat, memberhentikan dan mengganti nazir. Yang kelima, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Yang terakhir, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai bedah singkat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Sekiranya ada salah bicara atau ada yang kurang dipahami, saya mohon maaf. Terima kasih.